pasti halal. Jadi ketika mendengar kata Wardah itu pasti identik dengan halal gitu. Nah sebenarnya nggak salah gitu ya. Benar, karena sebenarnya Wardah itu adalah pelopor kosmetik halal pertama dan nomor 1 di Indonesia gitu. Nah, balik lagi nih, sebenarnya apa sih yang dimaksud halal? Nah, kalau misalkan produk yang dikatakan halal, kita percaya bahwa produk halal itu bukan hanya semata-mata dari bahan bakunya aja gitu. Kalau misalkan produk halal, pasti bahan bakunya kita pastikan untuk halal gitu ya. Tapi selain itu, Wardah juga percaya produk yang dikatakan halal itu mencakupi pembuatannya, terus kemudian serangkaian komitmen nih, mulai dari pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, bahkan sampai dengan penjualannya. Jadi kita benar-benar berkomitmen untuk menciptakan produk halal, bukan cuma hanya sekedar bahan bakunya aja. Sorry, ini di chat ada yang info suaranya hilang ya? Suara saya masuk? Masih ada? Masih, Mbak, masih. Cek. Masih ada. Oh iya, oke. Sip. Nah, jadi, oke, siap. Makasih, Mas Riza. Nah, jadi, balik lagi, sejak awal, Wardah sudah berkomitmen nih untuk menghadirkan produk-produk kecantikan yang halal bagi para perempuan muslim di Indonesia, gitu. Nah, inovasi demi inovasi terus dilakukan, namun tetap komitmen Wardah untuk menciptakan produk-produk yang halal tetap menjadi pilar utama gitu. Bahkan seiring dengan perkembangan zaman gitu ya, perkembangan kebutuhan juga dan keinginan akan produk-produk kecantikan yang halal telah menyebar lintas agama dan budaya gitu. Jadi mungkin teman-teman ada juga yang sudah tahu atau mungkin belum tahu, Wardah itu diciptakan atau diproduksi oleh PT Paragon Technology and Innovation gitu. Jadi dari namanya aja, oh innovation, penuh dengan inovasi nih. Tapi kalau misalkan inovasi yang harus kita lakukan tetap dengan komitmen kita di awal, yaitu menciptakan produk-produk yang halal. Gitu. Terus kemudian ini ada sedikit brand manifesto. Jadi Wardah ini adalah salah satu beauty brand, jadi Wardah percaya dan menginspirasi setiap perempuan yang ada di Indonesia untuk berpenampilan dan merasa cantik gitu. Jadi mungkin kalau misalkan teman-teman merasa atau mungkin yang kurang familiar sama Wardah nih, terus ketika dekat Wardah, oh Wardah itu kosmetik atau misalnya make up aja gitu. Sebenarnya itu bukan cuma terdiri dari make up aja nih, tapi juga ada skincare-nya yaitu perawatan kulit. Jadi sebenarnya kalau misalkan ngerasa, maksudnya berpenampilan baik gitu ya. Nah, jadi sebenarnya kita percaya kita itu berpenampilan baik itu bukan untuk menarik perhatian dari orang lain, tapi itu adalah salah satu bentuk rasa syukur kita atas apa yang diberikan sama Allah gitu. Jadi salah satunya adalah merawat yang sudah diberikan kepada kita. Salah satunya adalah merawat kesehatan kulit kita gitu. Terus kemudian ini juga ada, jadi Wardah ini diciptakan atau pertama kali muncul itu di tahun 1995. Jadi seperti yang sudah saya info tadi di awal, kalau Wardah ini adalah pionir kosmetik halal di Indonesia gitu. Terus, nah ini ada beberapa series, mungkin teman-teman ada yang udah pernah pakai Wardah juga, mungkin familiar nih sama produk-produk yang ada di Wardah. Jadi kita ada banyak banget seriesnya, ini di skin dan hair care seriesnya. Jadi bahkan skincare kita tuh berbagai macam. Mungkin kalau tanya, kok skincare-nya Wardah banyak banget sih, sebenarnya kita harus pakai yang mana gitu. Nah sebenarnya balik lagi nih, kita menciptakan produk yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman semuanya gitu. Jadi kan setiap orang itu punya jenis kulit yang berbeda gitu. Jadi otomatis teman-teman juga membutuhkan produk kosmetik yang juga berbeda untuk jenis kulitnya masing-masing. Nah makanya di sini ada banyak banget rangkaian skincare series dari Wardah gitu. Dan mungkin untuk teman-teman juga yang sempat ini ada juga paket hajinya Wardah. Jadi untuk teman-teman yang mungkin ingin menunaikan ibadah haji atau ibadah umroh, bisa banget pakai paket hajinya dari Wardah gitu. Jadi itu udah lengkap banget, mulai dari moisturizer gitu sampai ke kaki gitu, pelembapan, ada roll on-nya juga, dan juga ada botol yang
disediakan untuk teman-teman mengisi dengan air zam ketika beribadah nanti. Nah, kemudian juga ada shampoo. Jadi mungkin kalau teman-teman ngelihat ini, mungkin di sini ada teman-teman yang Ikhwan juga gitu ya. Sebenarnya Wardah itu cuma untuk yang ahwat doang atau gimana gitu. Nah, sebenarnya kita itu menciptakan produk skincare ini bukan berdasarkan untuk Ikhwan atau untuk masing-masing gitu. Jadi ketika ini cocok jenis kulit sama teman-teman yang Ikhwan, itu juga boleh pakai gitu. Jadi jangan ngerasa oh Wardah itu hanya untuk ahwat aja ya gitu. Terus kemudian ini ada daily skincare rutin yang mungkin teman-teman bisa terapkan gitu ya, karena banyak banget nih yang ketika saya ketemu di lapangan kayak aku udah pakai skincare rutin kok banyak, tapi kok kayaknya belum bekerja secara maksimal balik gitu, atau mungkin kurang tepat gitu. Nah, di sini ada sedikit tips yang bisa teman-teman ikutin. Kalau untuk perawatan siang, teman-teman bisa mulai pembersihan dengan facial wash, terus kemudian dilanjutkan dengan facial toner, terus kemudian serum, eye cream, dan moisturizer. Terus kemudian kalau untuk malamnya, ini bisa lakukan double cleansing, jadi bisa menggunakan cleanser, terus dilanjut dengan facial wash, terus kemudian ada facial toner, serum, eye cream, dan juga moisturizer. Nah, ini selain tadi ada skincare sama haircare untuk teman-teman yang wanita, Wardah juga ada menyediakan makeup series gitu. Jadi, terus kemudian juga ada produknya Wardah. Gitu. Oke, mungkin itu aja sedikit sharing saya tentang Wardah hari ini. Semoga teman-teman bisa menikmati acara hari ini gitu ya. Jadi sekali lagi jangan sungkan untuk bertanya dan sharing-sharing berbagi ilmu sama Ustadz Mustafa. Semoga hari ini berjalan lancar dan acaranya dilancarkan sampai dengan akhir nanti. Mungkin itu aja dari saya, Mas Riza. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih informasinya Mbak Devi. Ini cocok sekali Mbak Devi memaparkan itu, karena memang saya lihat peserta yang di Zoom ini kebanyakan perempuan Mbak Devi. Ini jadi pas sekali. Nah, dan saya lihat kebanyakan pelajar dan mahasiswa. Adapun mungkin ada beberapa yang ibu-ibu ini mayoritas masih generasi milenial. Makanya ini sangat pas sekali ketika kajian pada siang hari ini dengan tema cyber religion itu sebetulnya pas sekali, karena memang ketika kita mendengar bahasa cyber pasti di benak teman-teman sekalian itu berkaitan dengan media sosial. Nah, media sosial itu kan berkaitan erat dengan generasi milenial saat ini. Makanya pas sekali kalau teman-teman yang sudah hadir join di Zoom ini untuk bisa mengikuti kajian sampai akhir agar tidak gagal fokus. Kalau setengah-setengah, pemahamannya pasti akan setengah-setengah. Maka kalau bisa full sampai akhir penghujung kajian online sehingga pemahamannya benar, pemahamannya utuh, apa itu cyber religion, bagaimana mengatasinya, bagaimana kita bisa berkecimpung dengan fenomena-fenomena cyber religion tersebut. Nah, jadi pas sekali tadi informasi dari Mbak Devi sangat bermanfaat bagi mereka generasi milenial yang mungkin masih awam dengan skincare ya Mbak. Ya, cocok. Selanjutnya yaitu langsung saja ya, yaitu kajian online yang akan disampaikan oleh Ustadz Mustafa, tapi sebelumnya akan saya bacakan dulu CV beliau. Ya. Beliau dikenal sebagai aktivis media sosial. Pria kelahiran Klaten 12 Juli 1972, dibesarkan di lingkungan Muhammadiyah sejak dini. Sejak lulus, dia SD di Klaten, kemudian melanjutkan ke perguruan sampai SMA itu di Klaten. Nah, beliau juga salah satu sebagai pimpinan redaksi majalah Tablik pimpinan pusat Muhammadiyah yang berkantor di Jakarta. Jadi kalau berkaitan dengan tulisan-tulisan dakwah, redaksi-redaksinya, beliaulah yang menjadi pimpinan redaksi di majalah Tablik. Ya, jadi beliau sejak awal sudah sering berkecimpung di media sosial, dakwah melalui media,
Jadi tidak heran jika beliau juga menguasai bagaimana cyber religion itu saat ini. Apalagi di tengah pandemi saat ini, ketika kajian harus melalui daring karena tidak bisa tatap muka, karena tidak bisa secara langsung offline, karena memang kondisi yang tidak memungkinkan. Makanya alternatifnya mulai sejak pandemi sampai saat ini masih banyak kajian-kajian online yang bertebaran. Tinggal kalian pilih sesuai selera, mana tema yang sesuai dengan umur kita, kebutuhan kita, dan mungkin bagaimana kita akan memperdalam ilmu agama melalui kajian-kajian online yang ada. Sebenarnya kajian itu sudah melimpah sekali. Tinggal bagaimana kita memilih yang cocok dengan kita dan sekiranya kita belum tahu apa yang akan dibahas di kajian tersebut. Maka ini sangat cocok ketika kebanyakan yang join Zoom ini generasi milenial, maka ini sangat cocok sekali ketika memahamkan bagaimana cyber relation itu berperan di sana. Nah, mungkin itu CV singkat dari beliau, Ustadz Mustafa, yang sudah berkenan hadir pada kesempatan kajian online siang hari ini. Langsung saja, karena beliau sudah berada di tengah-tengah kita, kepada beliau kami persilahkan. Monggo, Ustadz. Suara saya didengar? Saya dengar? Masih kecil, Ustadz. Oh, masih kecil. Kalau sekarang? Bentar. Sekarang? Udah, cukup. Cukup? Udah, cukup. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Kawan-kawan yang saya cintai semuanya, mungkin banyak adik-adik saya, karena umur saya sudah mungkin 2 kali lipat dari adik yang masih milenial ya. Semoga siang ini Allah memberikan waktu kepada kita cukup untuk mengikuti kajian pada siang hari ini. Dan saya kira sangat menarik temanya karena kita membahas sesuatu yang kekinian. Sesuatu yang, apa istilahnya ya, sesuatu yang hari ini atau saat ini menjadi perbincangan di seluruh dunia, menjadi sesuatu yang dicintai oleh generasi milenial di seluruh dunia. Termasuk saya juga mantan milenial. Hari ini kita bicara tentang, sebelum itu, Mbak siapa tadi yang Wardah tadi? Mas Anu? Mbak Devi. Jadi acara hari ini tidak, Mbak Keti ya. Jadi tidak hanya cocok untuk akhwat saja, tetapi ternyata ikhwan juga cocok untuk mengikuti kajian siang hari ini, meskipun sponsornya Wardah ya. Betul, Ustaz. Jadi kalau saya konsultasi lotion muka apa yang cocok dari Wardah untuk saya, atau sabun muka apa, saya kira juga ada juga di sana. Baik, itu hanya gimmick saja. Kawan-kawan yang saya cintai semuanya, sebelum kita bicara panjang tentang cyber religion, kaitannya dengan semangat hijrah, tentu kita tahu kenapa hari ini kita memakai kata hijrah, karena waktu atau bulan atau tahun ini adalah tahun baru Islam, Muharram, sehingga kita masih dalam semangat hijrah. Maka tema hari ini tentu dikaitkan supaya suasananya cocok ya. Tapi hari ini kita akan mengaitkan hijrah, semangat hijrah, dengan apa yang disebut sebagai cyber religion. Sebelum kita bahas cyber religion, saya akan kutip dulu satu ayat. Kemungkinan ayat ini sudah pada hafal ya. Az-Zariyat ayat 6.
wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka hanya ibadah padaku. Lalu ada lagi At-Talaq ayat 12. Kalau adik-adik bawa atau saudara-saudara bawa Al-Quran bisa dibuka di sana. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ard mithlahun. Dan seterusnya. Yatajazzalul amru bainahunna lita'alamu anallaha ala kulli syai'in qadir, dan seterusnya. Artinya Allah yang menciptakan 7 langit dari penciptaan bumi yang serupa. Perintah Allah berlaku padanya agar kamu mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan ilmu Allah benar-benar meliputi segala sesuatu. 2 ayat itu saya kutip kenapa? Karena ini adalah dasar sekali. Manusia diciptakan itu tujuannya hanya 2. Pertama tadi beribadah kepadaku, kata Allah. Yang kedua adalah supaya manusia itu mempelajari, mengilmui Allah, apa yang Dia ciptakan, apa sifat Allah, apa kekuasaannya, apa yang meliputi antara langit dan bumi. Jadi manusia itu harus mempelajari, tidak boleh diciptakan kemudian masa bodoh ya. Itu 2 maksud kenapa Allah menciptakan manusia. Nah, saudara-saudara, pertama, beribadah. Maka ini mana tauhid. Setiap manusia yang lahir harus mengenal ketauhidan. Maka Rasulullah dulu mayoritas di Mekah itu yang diajarkan kepada penduduk jahiliyah ya, itu adalah tentang tauhid. Yang ditancapkan di sana ini adalah tauhid. Allah itu esa, Allah itu satu. Hanya kepada Allah kita menyembah. Karena itu paling sulit. Maka sampai sekarang musuh-musuh Islam sekalipun sampai sekarang sudah 1400 tahun lebih Islam itu ada di dunia ini, maka mereka yang mereka hantam itu, yang mereka goda, yang mereka ganggu, itu adalah masalah tauhid. Kalau tauhid ini sudah rapuh, maka umat Islam itu akan hancur. Kira-kira begitu pemikiran mereka. Nah, karena tujuan manusia itu adalah satu ibadah, yang kedua kemudian untuk kita mengilmui, mempelajari, mengenal, mendekati Allah, maka kita harus menggunakan alat-alat yang diciptakan Allah ditempelkan kepada tubuh kita itu untuk mengenal Sang Pencipta, Al-Khaliq. Apa itu? Pertama adalah telinga untuk mendengarkan, ya, hati untuk memahami, kemudian mata untuk melihat, apalagi untuk merasa, kulit, apa itu ciptaan Allah. Maka dalam surat Al-A'raf 179, artinya begini, terjemahnya, dan sungguh akan kami isi neraka jahanam itu banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati, tetapi tidak digunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Buka saja Al-A'raf 179. Mereka memiliki hati, tapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka memiliki mata, tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka memiliki telinga, tetapi tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka itu seperti hewan, kata Allah. Seperti hewan ternak. Bahkan lebih sesat lagi. Hewan sesat. Coba bayangkan. Ya, hewan sesat. Sudah hewan sesat. Maka Allah simbolkan ciri-ciri seperti yang tadi disebut itu adalah ciri-ciri sebagai orang yang lengah. Apa itu lengah? Lupa. Sudah dikasih kenikmatan, sudah dikasih segala macam fasilitas untuk hidup di bumi, tapi dia tidak mempergunakannya. Nah, ini dasar yang akan saya pakai. Baik. Sekarang melompat ke tema. Saya akan bertanya, mungkin kita sudah tahu semuanya ya. Apa sih cyber itu? Kenapa harus dikaitkan dengan tujuan Allah menciptakan manusia lahir di atas bumi ini?
apapun yang ada di muka bumi, di langit dan di bumi, ini adalah semua ciptaan Allah. Baik yang terlihat maupun tidak terlihat. Nah, cyber ini sesuatu yang unik. Yang lahir sebelum tahun ya 90, ya kemungkinan belum tahu apa itu cyber. Tapi setelah tahun 90, tahun 2000, mulai tahun 2000 berapa, mulai ada banyak istilah cyber. Cyber itu aslinya berasal dari kata cyberspace, artinya dunia maya. Cyberspace. Tetapi kemudian mengerucut menjadi cyber. Istilah cyber kemudian menjadi sebuah istilah yang sangat populer, yang mana cyber itu kemudian diistilahkan ya sebagai suatu media elektronik yang digunakan orang untuk keperluan berkomunikasi melalui jaringan internet. Pokoknya jalur-jalur yang digunakan oleh manusia saat ini untuk berkomunikasi dengan manusia yang lain, kalau menggunakan internet, itulah yang disebut cyber. Yang disebut cyber. Nah, kalau kita memakai handphone, memakai komputer, memakai wifi, memakai aplikasi, radio, menggunakan apapun yang itu kalau hidup dan bersambung harus menggunakan internet, itulah yang disebut sebagai unsur-unsur cyber. Cyber. Lah kalau hijrah apa? Kok hijrah kok dihubungkan dengan cyber? Konsep hijrah itu banyak banget. Banyak sekali. Tapi hari ini kita fokus mengaitkan dengan cyber. Sehingga kita tidak mengupas tentang hijrah di padang dari segi bahasa, dari apa. Istilah hijrah pun juga sangat populer sekali saat ini juga. Maka saya nggak kaget kalau kemudian panitia itu menggunakan tema hijrah ini sebagai kajian hari ini. Sangat populer hari ini. Intinya hijrah itu adalah berpindah. Jadi nanti kalau kita mempelajari sejarah hijrah ya Rasulullah dari Makkah ke Madinah, itu intinya sebenarnya berpindah. Nanti ada motif, apanya harus berpindah? Mengapa harus meninggalkan? Kenapa harus berpisah? Kenapa harus menyambung dengan dengan Ansor, ya? Ada muhajirin, ada Ansor. Ada datang, ada yang menjemput. Dari tempat satu ke tempat lainnya. Intinya sebenarnya adalah berpindah. Oleh karena itu di dunia cyber pun, istilah berpindah ini juga menjadi fenomena. Banyak sekali kalangan-kalangan selebriti, kalangan netizen, kalangan praktisi cyber, praktisi IT, melakukan hijrah, di mana mereka memiliki semangat yang berbeda-beda. Kalau saya dari Muhammadiyah tentu melakukan hijrah itu dalam rangka apa? Berpindah dari suatu semangat yang dulu mungkin tentang ekonomi, sekarang berpindah semangat untuk berdakwah. Jadi menggunakan semua peralatan elektronik yang kita punya itu adalah dalam rangka untuk memperkuat dakwah. Begitu juga hijrah yang kita maksud pada siang hari ini, fenomena yang terjadi adalah ternyata para pelaku hijrah di dunia cyber itu sangat luar biasa, sangat banyak, dan sangat kreatif sekali. Mereka memiliki kreativitas yang tiada tara, menggunakan berbagai cara, menggunakan berbagai siasat dan trik, dengan tujuan apa? Berpindah yang semula alat atau gadget atau aplikasi atau apapun yang terkait dengan internet itu hanya sebagai untuk mencari makan misalnya, tapi kemudian berpindah sekarang adalah menambah, ya bukan mengurangi ya, menambah menjadi sesuatu ditempel dengan semangat religiositas, religion. Nanti kembali lagi istilah ini terjadi lagi, apa religion itu kan? Tadi hijrah sudah, kemudian cyber sudah, lalu religion itu apa? Banyak pendapat religion itu apa ya.
dan bermacam-macam. Tapi sebenarnya di sana ada garis merah yang bisa kita tarik. Intinya kalau kita menarik semangat agama, ya, nilai-nilai agama kita tempelkan pada sesuatu, itu adalah disebut religiositas atau religion bahasa Inggris, religiositas. Jadi kalau semangat keagamaan kita tempelkan pada cyber, maka disebut sebagai cyber religion. Itu intinya, pendapatnya sih banyak. Jadi jangan kaget kalau sejak beberapa tahun yang lalu, kemudian banyak sekali akun-akun di media sosial itu yang menggunakan agama sebagai penyemangat, sebagai gairah untuk menggerakkan media sosial. Muncul website-website yang di sana berisi tentang tuntunan membaca Al-Quran. Banyak kelompok-kelompok ya belajar bahasa Arab. Banyak web bermunculan yang di sana adalah semangatnya adalah dalam rangka dakwah Islamiyah. Maka cyber religion itu bisa dipakai sebagai apa? Semangat baru untuk berhijrah, ya, memindah dari sesuatu yang tidak baik menjadi sesuatu yang lebih baik. Apalagi kalau dirasi dengan agama Islam, maka kebaikan itu sangat sempurna. Karena agama kita itu agama yang terakhir, tidak ada setelahnya. Rasulullah adalah Rasulullah akhir, tidak ada setelahnya. Saya beberapa kali dakwah di luar kota, saya sampaikan, agama kita itu seperti produk mobil. Kita punya mobil produk tahun 2020. Bukan punya maksudnya, kita mengetahui di toko ada mobil produksi 2020. Lalu di koran ada orang jual mobil tahun 1970. Kita pasti tahu insya Allah bahwa mobil yang terbaru itu teknologinya lebih canggih daripada tahun-tahun sebelumnya. Mobil yang terbaru itu adalah mobil yang lebih nyaman daripada produk serupa pada tahun sebelum-sebelumnya. Mobil yang terbaru, yang pada produk tahun terbaru itu, adalah mobil yang lebih enak dikendarai dibanding mobil serupa yang diproduksi tahun-tahun sebelumnya. Itulah makna agama yang kita perlu Islam saat ini, di mana agama yang paling sempurna, tidak ada yang melebihi, tidak ada yang menggantikan. Oleh karena itu, ketika kita berhijrah menggunakan media sosial untuk berdakwah kepada yang lain, ini adalah cara terbaik yang sedang kita lakukan. Nah, sekarang saya bacakan salah satu hasil penelitian. Sejak istilah WWW, ya, World Wide Web, kita kalau sering baca www.com itu, World Wide Web, singkatannya. Ketika internet hadir di dunia, maka kehadiran agama di dunia ini kemudian menjadi lebih memudahkan diterima oleh masyarakat, bahkan oleh orang kafir sekalipun. Jadi, agama kemudian menjadi komponen penting ya, di dunia maya. Pada studi-studi awal ya, memperkirakan bahwa ada spiritualitas daripada situs-situs yang lain, misalkan mohon maaf nih, soal seks misalkan. Di barat nih yang diteliti. 3 kali lebih banyak situs tentang ketuhanan dibanding situs tentang seks seperti yang saya sebut itu. Ini penelitian, maka saya sebut apa adanya. Nah, pada tahun 2000, 4 tahun setelahnya, para peneliti itu menyimpulkan setelah internet datang. Ini mereka para peneliti meneliti penduduk Amerika yang menggunakan internet. Ternyata 21% ya dari seluruh pengguna internet di Amerika itu telah memanfaatkan jasa online tanda petik untuk melakukan beberapa bentuk aktivitas keagamaan. Nah, jadi setelah internet datang, mereka menggunakan fasilitas online itu untuk melakukan aktivitas keagamaan yang dulu orang hanya ke gereja ya. Ini seluruh agama dulu.
Orang ke gereja hanya baca kitab. Nah, sekarang setelah internet dia menggunakan handphone, menggunakan komputer dan seterusnya. Untuk apa? Melihat agama-agama yang ada di dunia. Menggunakan internet untuk mempelajari agama setiap hari. 2 juta loh, bayangkan Amerika. Jadi angka ini jelas mengungkapkan lebih banyak yang menggunakan internet untuk tujuan agama dan spiritual daripada menggunakan media lain, ya, untuk manfaat-manfaat yang lain, misalnya untuk perbankan, untuk belajar buku-buku dan lain. Agama dipelajari lebih banyak melalui internet dibanding mempelajari yang lain. Bahkan pada tahun 2001, setahun setelah itu, meningkat yang semulanya 21%, sekarang menjadi 25%. Yang berarti 3 juta orang per hari orang Amerika itu mempelajari agama menggunakan internet. Yang hebat lagi adalah, ya, 3 tahun kemudian, tahun 2004, bertambah menjadi 64% orang Amerika yang menggunakan internet telah menggunakan internet itu untuk tujuan spiritualitas keagamaan Amerika ini. Maka jangan heran kalau kemudian pada waktu-waktu itu, tahun 2004, ya, 2001 ada bom di Amerika, ya, bom, kemudian melebar ke bom Bali, Amerika pertama kali. Kenapa? Karena banyak musuh Islam yang takut dengan hadirnya internet ini, orang Amerika banyak orang masuk Islam, banyak berpindah, banyak hijrah, ya, yang semula mereka non-Islam, non-Muslim, Kristen, Katolik dan seterusnya, mereka berpindah hijrah antar agama, tanda petik, memeluk agama Islam. Banyak gereja kemudian berpindah fungsi, yang semula gereja itu untuk keagamaan mereka, kemudian karena sepi dijual gereja itu kepada penduduk Muslim. Ini yang terjadi seluruh dunia, tidak hanya Amerika kemudian. Maka 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun yang lalu, fenomena ini terjadi tidak hanya di Amerika, seluruh dunia, di Jerman, di Kanada, Australia. Banyak sekali tempat ibadah agama lain itu banyak dijual kepada umat Islam, berubah menjadi masjid karena apa? Sepi. Malah dulu ada yang guyon-guyon loh, kan seorang pendeta ditanya, "Loh, kenapa kok gerejamu diberikan kepada orang Islam?" Nah, katanya kita tuh kakak beradik gitu dibanding agama lain. Itu guyon-guyon mereka, pendeta kepada orang yang diberi wewenang untuk membeli gereja itu. Membeli bukan berarti membeli seperti jual beli properti. Itu hanya formalitas, harganya tidak semahal yang dibayangkan. Itu hanya formalitas bahwa ini harus ada AJB, akta jual beli, ya, dari tempat ibadah agama lain menjadi agama kita. Nah, itu yang terjadi. Nah, oleh karena itu, penelitian Amerika ini kemudian kalau kita tarik ke Indonesia sampai sekarang, pasti Anda akan kaget. Pasti Anda akan kaget. Kita nggak usah ke sana dulu ya, kita kembali ke soal cyber dulu. Coba bayangkan, saya pernah buka ini ya, salah satu akun namanya di mana itu, di Twitter itu ada namanya Pemuda Hijrah ya. Itu followernya itu berjuta-juta itu. Kenapa itu berjuta-juta? Karena memang follower atau fans atau orang yang sedang mencari pencerahan itu banyak sekali melakukannya melalui dunia maya. Melalui dunia maya. Tidak seperti dulu. Sekarang mereka mencari melalui dunia maya. Kenapa melalui dunia maya? Karena sangat mudah. Sangat mudah. Tidak perlu beli buku, tidak perlu mengeluarkan uang, yang penting ada kuota, dia bisa mencari pencerahan keagamaan melalui dunia cyber. Oleh karena itu, bagi kita-kita, bagi kalian-kalian, kita-kita yang mengerti fenomena ini, maka jangan terlambat, mumpung masih diberi umur, mumpung Allah masih memberi kesempatan hidup pada kita semua, maka hijrah menggunakan media sosial, menggunakan dunia cyber ini wajib kita lakukan selama kita masih diberi kemampuan. Selama masih diberi kemampuan. Jadi, seperti itu. Apalagi milenial. Tadi di awal disebut soal milenial. Milenial itu apa sih? Generasi milenial itu adalah generasi
yang mereka lahir kira-kira ya antara tahun 81 sampai tahun 2000-an. Itu generasi milenial. Jadi kalau yang sekarang hadir ini di forum ini ya kok umurnya lahir sekitar tahun 81 ya sampai tahun 2000 berarti itu adalah milenial. Saya lahir tahun 72 berarti saya ex milenial. Nah, generasi milenial itu ada ciri-cirinya. Ya. Dia berbeda dengan saya, tapi saya nggak mau kalah dengan yang milenial. Biasanya mereka itu adalah sehari-hari itu terikat, ya, atau memiliki ketergantungan kepada komunikasi dan teknologi digital. Ini milenial nih. Jadi kalau ada anak atau orang lahir tahun 81 sampai tahun 2000, kok dia masih memakai telepon kabel, berarti dia bukan milenial, nggak mengikuti zaman. Biasanya kalau yang milenial itu hari-hari gini itu menggunakan telepon yang tombolnya tidak kelihatan untuk berbicara kepada orang lain, untuk main game, untuk bermain untuk berkomunikasi, untuk berhubungan dengan kawan-kawan lama. Mereka mencari kawan bukan dengan berjalan kaki naik mobil, tapi mereka memasuki atau mencari kawan itu melalui aplikasi. Tinder, Facebook, Instagram, Twitter, Line, dan seterusnya. Itu generasi milenial. Biasanya mereka memiliki pendidikan yang lebih tinggi daripada generasi sebelumnya. Nah, maka generasi-generasi milenial itu ciri yang selanjutnya adalah mereka selalu akrab dengan media sosial. Karena media sosial ini sangat efisien, produktif, dan mudah sekali penggunaan, efektif, dan sangat canggih. Maka generasi milenial itu selalu memiliki ciri-ciri seperti itu. Selalu dinamis dia. Selalu ada generasi milenial kalau tidak kritis, tidak berani, ya berarti dia tidak memposisikan diri sebagai generasi milenial. Saya masih kritis karena saya merasa masih generasi milenial. Mas Mas moderator juga harus kritis karena Anda itu milenial, saya yakin masih milenial, Anda lahir tahun 2000 berapa itu? Milenial. Jadi milenial ini sangat sangat akrab dengan media sosial. Oleh karena itu kalau sekarang kemudian kita menyemangati hijrah pada bulan ini, tahun hijrah ini dengan gerakan hijrah bermedia sosial, hijrah cyber religion, ini adalah saatnya. Teman saya sangat banyak ya, teman saya sangat banyak yang berkutat di bidang IT, bidang media sosial dan sebagainya. Ya, Anda mungkin pernah tahu sampai saya masuk ditangkap polisi berapa kali, saya udah sangat bosan sekali untuk berurusan dengan polisi. Karena apa? Ya memang sekarang hambatan yang ada di depan kita itu sangat banyak, sangat kreatif. Hati-hati sekali. Semangat boleh, tapi sekarang harus mulai hati-hati. Karena musuh-musuh di luar sana, mereka juga mempersiapkan untuk menghadang gerakan dakwah cyber religion ini. Catat ini ya, hati-hati. Ada undang-undang ITE. Undang-undang yang ini bisa dipakai untuk menghambat, bisa dipakai untuk menghajar, bisa dipakai untuk menghentikan, bahkan bisa dipakai untuk mematikan dakwah melalui cyber. Karena undang-undang ini sangat karet sekali, sangat ngaret. Ngaret itu apa? Molor-molor ya. Jadi bisa menjerat siapapun. Oleh karena itu, ini kalau yang milenial itu gampang belajar. Saya khawatir ini adalah kaum-kaum ex-milenial, bapak-bapak ya, para penceramah Jumat. Para penceramah pengajian dai-dai yang tidak kenal dengan gadget, tidak mengerti YouTube, tidak mengerti tentang perkembangan undang-undang ITE. Mereka bebas berceramah, lupa bahwa di jauh sana itu ada banyak sekali ya ATHG. Ya, ATHG itu apa? Ancaman, tantangan, hambatan, gangguan yang mungkin siap menghadang dakwah yang dilakukan saat ini. Mungkin saat ini belum tahu apa akibatnya. Nanti di 3 tahun, 4 tahun lagi, mungkin ada kelompok tertentu yang akan menggunakan undang-undang ITE, menangkap rekaman di khotbah Jumat, rekaman di pengajian nuzulul Quran, rekaman ceramah di perayaan tahun baru dan seterusnya, dicari mana yang bisa dijerat dengan undang-undang ITE. Ada seperti itu. Sangat ada. Maka dari itu, mumpung masih milenial,
maka gunakan gadget itu, gunakan alat-alat yang ada kita miliki itu, tidak hanya untuk bebas berbicara, tapi juga mempelajari kira-kira apa yang mengganggu, menggoda, menghambat rencana-rencana dan planning yang kita gunakan untuk berdakwah melalui cyber. Ini penting sekali. Pelajari. Saya di Twitter itu ini akun ketujuh saya, akun Tova_ID itu, saya sudah akun ketujuh yang tumbang, ini akun ketujuh, maksudnya 6 kali tumbang, ini akun yang ketujuh. Jangan tanya lagi bagaimana kemudian peperangan di dunia maya di Twitter maupun di Instagram, YouTube itu, di Facebook dan seterusnya, ini peperangan dunia maya sangat luar biasa dahsyatnya. Sehingga dulu ada namanya Muslim Cyber Army, MCA, itu karena saking besarnya kelompok MCA ini mengganggu kekuatan politik tertentu, maka musuh-musuh MCA itu menggunakan atau membentuk MCA palsu, seolah mengaku sebagai MCA, kemudian mereka berbuat pidana. Nah, lalu MCA dihabisi. Ya, sampai sekarang suara MCA tidak ada lagi, Pak. Ya, dengan sangat kekuatan yang sangat besar di luar sana, berhasil membentuk opini bahwa MCA itu melanggar ITE. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ini khusus untuk milenial. Nah, kenapa saya sarankan untuk berhati-hati? Karena dalam ketika hijrah ya, dalam tadi di awal saya katakan, banyak selebriti, banyak public figure, mereka melakukan hijrah, banyak tokoh-tokoh yang melakukan hijrah, bahkan di Jakarta itu ada kelompok artis hijrah yang mengadakan kelompok pengajian yang disebut kelompok musyawarah itu, sebagian ada yang hijrah ya. Kalau tidak salah ada 3 ustadz yang membina, ada Ustadz UAS, ada UAH, dan juga Felixio. Itu menjadi besar sekali kelompok ini, jadi besar sekali. Dan nama-nama yang ada di dalamnya itu, kayak misalkan Mas Ari Untung, ya, nama-nama artis besar di situ, itu menarik banyak peminat. Yang bukan artis juga minat untuk mengikuti perkembangan akun-akun yang dipegang oleh para peserta artis hijrah ini. Nah, tapi sebagian artis hijrah ini mohon dipelajari. Tidak semua ini permanen, maksudnya gini, ada yang dia memang kuat sampai selesai. Tapi kemudian karena beberapa masalah, sebagian artis yang hijrah tidak dimusyawarah mau saya secara umum. Artis hijrah ini juga sebagai manusia punya masalah, kadang-kadang bermasalah dengan kepolisian. Kadang-kadang bermasalah rumah tangganya. Kadang-kadang bermasalah dengan teman usaha dan seterusnya. Ini kadang-kadang mempengaruhi, kadang membuat image baru. Oh, ternyata hijrah itu artis yang hijrah, orang yang hijrah itu tidak menjadi manusia sempurna. Memang begitu. Jadi yang disebut hijrah itu kan sebenarnya ingin menjadi sesuatu yang lebih baik. Lebih besarnya lagi adalah manusia ingin menjadi manusia ideal di mata Allah. Hijrah itu termasuk ya siapapun yang hijrah, yang semula sudah Islam tetap hijrah dari Islam, yang nggak pakai jilbab menjadi jilbab, ya, yang semula hobi minum sekarang nggak minum lagi, yang semula merokok nggak merokok lagi. Ini hijrah internal di umat Islam kita. Ada hijrah dari agama lain kepada agama Islam, ya, menjadi mualaf misalnya. Tapi manusia ini namanya juga manusia, punya masalah. Manusia tidak ada yang sempurna, tetapi manusia ingin menjadi manusia ideal, itu wajib. Maka manusia ideal dalam Islam itu disebut sebagai soleh. Soleh. Jadi manusia soleh itu adalah manusia ideal yang diidam-idamkan oleh seluruh umat manusia. Ketika manusia hanya beribadah kepada Allah, semua hidupnya dipasrahkan kepada Allah, semua arah jalannya ya diarahkan kepada arah dakwah Islam, kemudian dia terus pada jalan lurus menuju agama Islam, itulah manusia soleh, manusia ideal yang dia tidak bisa menjadi sempurna, tapi berkeinginan menjadi manusia ideal. Nah, itulah yang saya sebut kita memiliki kesempatan untuk hijrah pada masa-masa teknologi modern seperti sekarang ini, maka kita wajib hukumnya untuk memanfaatkannya
untuk kebutuhan apa saja, yang penting kita semangat dalam diri kita, dalam hati kita, untuk berjihad, menggunakan ruang cyber space cyber yang kita miliki, menggunakan alat-alat teknologi yang kita punyai, dan keahlian. Yang punya ahli IT, silahkan menggunakan IT-nya untuk kepentingan dakwah. Yang memiliki perusahaan komputer, silahkan, atau software, silahkan menciptakan software-software yang itu adalah dalam tujuan untuk kepentingan dakwah. Yang memiliki toko baju, silahkan menciptakan atau mengkreasi baju untuk muslim dan muslimah, dalam rangka apa? Untuk dakwah Islamiyah, menyebarkan agama Allah. Jadi banyak sekali lahan dakwah yang tidak mesti menggunakan biaya-biaya besar. Orang kadang bertanya, apa kalau berdakwah itu harus menjadi ustadz dulu? Enggak juga. Maka ini kesempatan kita semuanya. Berdakwah itu tidak harus menjadi ustadz dulu. Kalau orang berdakwah harus menjadi ustadz dulu, orang kan mimpinya kita harus menjadi seperti apa? Seperti UAS dulu baru bisa berdakwah, atau seperti UAH dulu baru berdakwah, seperti Felix Show baru berdakwah. Enggak begitu konsepnya. Ketika orang sudah disunat, sudah dewasa, sudah balik, maka dia wajib untuk berdakwah, menyampaikan walaupun satu ayat saja. Tapi ini kan hanya merontokkan kewajiban. Begitu menyampaikan satu ayat, jangan kira itu kewajiban dakwah selesai. Enggak. Karena di depan kita itu ya begitu banyak kerusakan yang ada di muka bumi ini yang harus kita perbaiki. Nah, saya share satu, nggak tahu ini bisa nge-share apa enggak ya. Coba ya, ini salah satu share bagaimana kerusakan ya di dunia ini yang telah diidentifikasi oleh seorang pakar pendidikan Amerika namanya Thomas Likona. Sering saya sampaikan. Sebentar, ini share bisa enggak? Oh, ini bisa. Coba ya. Ini saya share. Semoga muncul di situ. Muncul nggak, Mas Riza? Muncul ya? Muncul. Muncul, Mas Riza? Ya, muncul. Oke. Lihat di situ. Ya. Coba lihat situ. Mas Thomas Likona ini seorang pakar pendidikan Amerika yang sangat populer di seluruh dunia. 10 ciri ini dikatakan kalau ini ada di negara Anda, maka negara Anda itu siap-siap rusak. Siap-siap hancur negara Anda itu. Apa itu? Coba. Pertama, kalau kekerasan remaja meningkat, berarti negaramu itu akan hancur karena apa? Tidak ada ketidakseimbangan. Kalau nomor 2 itu, kalau anak-anak remaja manusia sudah menggunakan bahasa dan kata-kata yang buruk, maka negara Anda itu berarti sudah diambang kehancuran. Apa ini ada di negara kita ini kira-kira? Bahasanya buruk, ya, menggunakan nama-nama kotoran hewan, menggunakan nama hewan untuk percakapan, menggunakan hinaan cacian. Saya kira ini nggak jauh dari lingkungan kita. Sudah ada lingkungan kita. Nomor 3 itu misalkan meningkatnya perilaku merusak diri, narkotika, miras, seks bebas. Sudah mulai ada. Kemarin itu mutilasi di Jakarta itu, dimutilasi. Sebelum dimutilasi apa? Si pelaku ini perempuan memancing korban untuk gitu-gituan. Untuk gitu-gituan. Jadi memang sangat rusak. Setelah korban ini dipancing dan mau melakukan hubungan seks bebas, lalu dimutilasi, kartu kreditnya dikuras, ATM-nya dikuras, dan seterusnya. Nomor 2. Nomor 3 itu, seks bebas, miras, narkotik, dan seterusnya. Semakin kaburnya pedoman moral. Negara kita itu, coba, ini sekolah-sekolah itu, yang di sekolah mana yang masih mempelajari PMP? Apa masih ada sekarang ini? PMP. Lalu malah ada yang usul, agama itu nggak usah dipelajari di sekolah. Itu tanggung jawab
rumah saja, mempelajari agama itu di rumah saja. Sudah ada yang usul seperti itu. Jadi pedoman moral ini tidak hanya kabur, tapi dicabut, dihilangkan. Ini serem sekali kalau kita mendengarkan berita-berita di media sosial hari ini, bagaimana partai politik, ya, bagaimana para pejabat negara itu sangat main-main dalam memegang amanah. Nah, oleh karena itu soal yang nomor 4 ini ada kita punya tokoh di Muhammadiyah yang disebut sebagai, kalau masih ingat, Hamka ya, Buya Hamka, itu mengatakan kalau manusia nggak punya agama maka tidak bisa memiliki 3 ciri ini. Orang kalau nggak memiliki agama, dia nggak memiliki rasa malu. Maka agama membuat manusia itu memiliki rasa malu. Kata Buya Hamka, kalau manusia nggak memiliki agama, maka pasti dia tidak amanah. Artinya, kalau orang itu tidak amanah, berarti dia itu tidak beragama sebenarnya, sedang tidak beragama. Orang itu kalau memiliki agama, maka manusia itu akan cenderung berbuat benar. Sebaliknya ya, berarti kalau orang itu berbuat tidak benar, berarti dia sedang tidak memiliki agama. Nah, itu Buya Hamka. Maka Buya Hamka mengatakan, seseorang itu kalau sesat ya, biasanya ada yang mengingatkan, kamu sesat, itu jalan yang lurus itu. Ada yang mengingatkan seperti itu biasanya. Yang berbahaya itu kalau orang tersesat, orang minta obat, tapi seseorang malah memberikan penyakit. Ini tentu sangat berbahaya. Misalkan virus, ya, orang lagi sakit, orang lagi kena virus, minta obat, tapi ternyata kita malah diberi penyakit. Misalnya, sangat berbahaya. Itu. Nah, maka kita kembali ke yang tadi. Apa namanya tadi? Kilikona. Nomor 5, etos kerja berkurang, menurun. Orang malas kerja, jadi pengemis, jadi tukang gitar di lampu merah. Apalagi masa-masa pandemi seperti ini. Udah WFA, ya, kerja dari rumah, nggak boleh keluar karena ada virus. Sebelumnya dia nggak memiliki keterampilan kerja. Sudah, sangat lengkap sekali. Nah, maka yang punya keahlian cyber, sekarang mohon maaf, mereka bisa mencari uang menggunakan keahliannya itu dalam masa-masa WFH. Tidak harus pergi kantor, tidak harus mencari dengan jalan kaki, tapi dia mencari uang menggunakan komputernya, menggunakan internet. Banyak sekali tempat-tempat atau kesempatan-kesempatan mencari penghasilan itu melalui cyber dalam masa-masa pandemi seperti sekarang ini adalah sebuah kelebihan yang dimiliki, yang Allah berikan kepada kita yang memiliki keahlian itu, sehingga banyak sekali perusahaan yang sekarang bekerja dari rumah itu menggunakan jasa-jasa IT, jasa-jasa cyber untuk membantu ya menjual belikan barang kepada masyarakat yang ada di luar sana. Nomor 7, rasa hormat kepada orang tua, kepada guru sudah mulai rendah, tidak ada lagi. Sekarang banyak. Anak berani sama orang tua, bahkan sebaliknya orang tua juga ada yang membunuh anak, ibu membunuh suami, suami membunuh ibu, ibu membunuh bapaknya, dan seterusnya. Ini banyak terjadi pada saat ini. Apalagi nomor 8, masa-masa politik, membudayanya ketidakjujuran. 9, kesetiaan kelompok remaja, dan seterusnya. Yang 10 paling parah dan ini terjadi di sekitar kita adalah meningkatnya rasa curiga dan kebencian terhadap sesama. Ini yang terjadi. Nah, saudara sekalian, maka begitu banyak ya masalah yang ada di negeri kita ini, jangan sampai kita lengah. Tadi dalam ayat Quran tadi, lengah itu apa? Berarti dia tidak menggunakan telinganya, tidak menggunakan matanya, kemudian tidak menggunakan mulutnya untuk berdakwah, untuk berhijrah, tidak menggunakan keahliannya untuk untuk berdakwah, menyebarkan agama Allah. Ini sangat penting sekali. Nah, saudara-saudara sekalian, mungkin kita perlu tahu
saat ini teman-teman kita yang ada di sekitar kita itu, kita kadang tidak sadar, kadang tidak sadar, kita sedang menyebarkan yang disebut sebagai virus ketidaksetiakawanan dengan adanya produk-produk cyber, ya, dengan adanya produk-produk cyber. Lihat, setelah ada WA, setelah ada Telegram, setelah ada Twitter, setelah ada yang lain-lain, kita seolah ini adalah setia kawan, seolah-olah adalah sedang bersilaturahim, seolah-olah kita sedang dekat. Padahal kita sedang jauh. Buktikan ketika kita sedang mengalami musibah, orang tua kita meninggal, saudara kita meninggal, adik kita meninggal, kakak kita meninggal, anak kita meninggal. Hampir semua orang itu mengirimkan duka cita hanya menggunakan meme, menggunakan flyer, tidak datang ke rumah duka. Ini betul-betul terjadi. Betul-betul terjadi. Jadi, ada kalau dulu mengirimkan bunga, ya kalau dulu mengirimkan bunga, tapi sekarang mengirimkan meme. Ini produk cyber. Membuat meme turut berduka cita. Tanda tangan PT rokok apa, PT apa, PT apa. Banyak sekali seperti itu. Ini fenomena zaman sekarang. Seolah kita dekat, sebenarnya kita ini sedang jauh. Nah, ini yang terjadi. Padahal dalam hadis Nabi itu kita disunahkan kalau kita sedang mengunjungi ke sesama muslim itu kita membawa tali asih, tali tangan, hadiah. Kita tukar hadiah kepada sesama muslim. Kita bersalaman untuk saling silaturahim. Tapi dengan adanya produk cyber saat ini, nah kita tahu sendiri. Maka wahai para milenial, hati-hatilah, jangan lengah terhadap apa yang kita lihat saat ini. Jangan sekali-kali lupa bahwa kita memiliki kewajiban dalam masa apapun, dalam kondisi apapun, kita tetap harus menjalin persaudaraan, bahkan dengan lintas negara sekalipun. Sekuat tenaga, ya, fattaqullaha mastata'tum, sekuat tenaga sesuai dengan kemampuan kita. Tapi kelebihan yang dimiliki oleh produk cyber ini, kita harus seimbangkan. Dunia sedang berkembang sedemikian pesat, kita sedang hidup di zaman teknologi, maka tidaklah kita itu untung, istilahnya apa? Janganlah kita dirugikan dengan kondisi seperti sekarang ini. Ambillah keuntungan yang besar dengan adanya dunia cyber dalam masa-masa sekarang ini dalam rangka untuk menyebarkan agama Allah, berdakwah, ya, sekuat tenaga kita menggunakan momen-momen tertentu seperti yang sekarang dilakukan oleh Wardah dan juga Muhammadiyah, termasuk yang di Tegal ini. Sangat kreatif sekali. Ini kalau disebarkan ke seluruh kota, seluruh provinsi, seluruh wilayah, seluruh pimpinan Muhammadiyah, saya kira ini sangat positif sekali. Kenapa? Saling bersinergi, meskipun dalam dunia maya, mereka masih bisa bertemu dalam satu forum Zoom, dan mereka menyebarkan kebaikan, menyebarkan ayat Allah, kemudian mengajak kepada seluruh follower atau member, saya nggak tahu apakah sesuai dengan targetnya hari ini, untuk selalu mendekatkan diri pada Allah, bersama-sama menggunakan cyber, religiositas, kemudian masa-masa tahun hijrah ini, 1 tahun penuh, 1 bulan penuh kita gunakan untuk berdakwah dalam rangka untuk dakwah Islamiyah, menyebarkan 1-2 kalimat Allah, kemudian meningkatkan kreativitas di dunia maya, supaya orang tertarik pada produk cyber. Jadi yang punya Twitter, punya Facebook, punya Instagram, Anda jangan jangan menganggap sederhana, ya. Yang penting post nggak gitu, harus ada kreativitas. Bekerjasamalah dengan para desainer, para desain infografis, sehingga apa yang kita produksi, kita posting di Instagram, yang memang Instagram itu adalah dominasi gambar dan suara, atau yang kita posting di Twitter yang dominasi teks, atau yang kita posting di Facebook yang mereka bisa audio visual, atau yang kita mainkan ya di Tinder, atau yang kita mainkan di seluruh aplikasi media sosial itu, kita isi semuanya dengan kalimatillah, kita isi semuanya dengan semangat
hijrah, semangat dakwah, sehingga apa? Nanti pada saatnya, ya, semua cyberspace, ya, area dunia maya itu kita kuasai, kita isi dengan dakwah yang baik, dakwah yang elok, sehingga apa? Yang nanti pada akhirnya memang semua akan menjadi Islam. Tetapi untuk menuju ke sana, maka ini tugas kita sebagai manusia akhir zaman, tugas kita lah untuk mengelola bumi ini sebagai wakil Allah di muka bumi, untuk ngepok-pok bahasa Tegalnya itu apa? Untuk membangun bumi ini menjadi bumi yang baik, bumi yang familiar, bumi yang indah, bumi yang nyaman untuk kita tempati bagi seluruh umat. Jadi insya Allah Islam kapanpun, dimanapun, dan dalam kondisi apapun, kita tetap Islam, kita tetap Muslim, kita tetap berdakwah, kita tetap bercyber, kita tetap menggunakan apapun yang kita miliki, fasilitas apapun, untuk mendukung dalam rangka apa? Dakwah Islamnya. Nah, saya kira itu pembukaan dari saya. Nanti kita bisa sambung dengan diskusi. Kalau ada pertanyaan boleh dilakukan, kalau tidak ada berarti semua sudah jelas. Demikian Mas moderator, saya kembalikan waktunya. Baik, terima kasih atas pemaparan awal tadi, sungguh luar biasa. Ini sangat mencerahkan, Ustaz. Karena memang kajian itu harus memang pembahasannya harus komprehensif seperti ini. Artinya kita di sisi lain penguatan akidah, kita juga di sisi lain mengenal bagaimana perkembangan zaman saat ini. Oke, langsung saja silakan yang mau bertanya di kolom chat Zoom bisa tulis nama, kemudian asal, alamat barangkali ada yang di Tegal, alamatnya mana biar jelas gitu ya. Nama, alamat, kemudian utusan atau dari instansi mana, kemudian pertanyaan. 5 pertanyaan yang hanya akan dipilih untuk diajukan kepada Ustadz. Silakan, kami beri waktu 2 menit cukup ya untuk pertanyaan. Silakan untuk diketik di kolom chat Zoom. Akan ada 5 pertanyaan yang akan dipilih, yang akan diajukan ke Ustadz narasumber kita pada kajian online pada siang hari ini. Silakan. Mungkin ini sangat menarik, barangkali ada yang perlu ditambahi atau masih penasaran dalam sisi apa, bisa ditanyakan langsung melalui beberapa pertanyaan yang dilontarkan. Ya, ini sudah ada 1 ya. Silakan, masih ada 4 lagi. Ya, mungkin sambil menunggu yang lain mengetik, saya akan bacakan terlebih dahulu pertanyaan yang pertama. Ini datangnya dari atas nama Imada Cahya Septianingsih, asal Bumi Jawa, Tegal, instansi SMA Negeri 1 Bojong. Pertanyaannya adalah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ini sudah memasuki revolusi industri 4.0. Tentu tidak lepas dari kemajuan teknologi, sehingga menebar kebaikan dan memberikan inspirasi baik dari diri sendiri maupun orang lain melalui media sosial bisa dikategorikan sebagai dakwah. Karena harapannya orang yang membaca atau melihat dapat terinspirasi dengan postingan itu. Namun kenyataannya masih ada saja orang yang suudzon terhadap dakwah tersebut. Dengan ending munculnya iri dan dengki dari orang tersebut, bahkan timbul fitnah. Bagaimana cara menyikapi hal tersebut? Ini sangat menarik, Ustaz. Mungkin bisa dijawab terlebih dahulu 1 pertanyaan ini. Ya, jadi memang di era 4.0 ini memang luar biasa. Soal fitnah ya, soal fitnah. Soal fitnah ini saya tulis di majalah Tabligh, mungkin nanti terbit pada tanggal 15 Oktober ya. Jadi umat Islam itu sudah menjadi objek fitnah, tidak hanya saat ini, tetapi sejak lama, sejak tahun-tahun 98, tahun 2000, tahun 2001 itu sebenarnya puncak permulaan. Istrinya itu adalah permulaan yang sangat besar sekali bagaimana fitnah terhadap umat Islam, dakwah umat Islam itu betul-betul dilakukan sangat serius. Jadi Indonesia itu, umat Islam seluruh dunia, tidak Indonesia ya, seluruh dunia ada 3 fitnah besar. Yang pertama adalah fitnah tentang
intoleransi, yang kedua tentang radikalisme, yang ketiga tentang terorisme. Ini 3 fitnah di seluruh dunia yang digelembungkan, yang didengung-dengungkan di seluruh dunia, termasuk juga di negara kita, oleh pihak-pihak tertentu dalam rangka menyudutkan umat Islam. Ini fitnah besarnya. Nanti ada varian-varian di bawahnya. Jadi umat Islam itu dituduh sebagai intoleran. Umat Islam disebut sebagai radikal. Umat Islam disebut sebagai teroris. Ini fitnah yang terjadi seluruh dunia termasuk kita. Maka jangan kaget ya, kita yang milenial ini harus lebih pintar, harus lebih cerdas daripada bapak-bapak kita. Kalau ada orang mengatakan kamu radikal, kamu intoleran, kamu teroris, jawab itu fitnah seluruh dunia. Tidak hanya kita. Memang itulah yang terjadi. Jadi tampaknya dunia itu sengaja membuat sedemikian rupa, ya, merubah sandiwara besar untuk meng-create suatu peristiwa supaya dakwah Islam di seluruh dunia ini berhenti. Kenapa harus dihentikan? Karena memang kenyataannya umat Islam di seluruh dunia itu bertambah setiap hari, setiap tahun. Umat Islam diperkirakan menjadi penghuni terbesar seluruh dunia ini tahun-tahun depan, tahun 2021. Padahal tahun 2013 itu kita sudah terbesar di seluruh dunia. Seandainya kita hitung, tahun 2013 itu sudah terbesar umat Islam itu. Maka orang-orang atau pihak-pihak di luar sana yang tidak mau orang Islam itu menguasai bumi ini, mereka berusaha sekuat tenaga untuk memfitnah umat Islam, menggunakan orang-orang Islam tidak paham untuk berbuat jahat, menjahati dunia ini, sehingga kelompok jahat-jahat ini seolah-olah mewakili umat Islam. Ada ISIS, dibikin Amerika, ya kan? Lalu perang Irak, Iran, perang antara Saudi dengan Yaman dan seterusnya. Yang mengendalikan ini sebenarnya bukan umat Islam. Kelompok-kelompok negara besar itu mengendalikan negara-negara Islam ini supaya saling berkelahi. Seolah-olah Islam itu tidak rukun. Ya. Isu khilafah dibesar-besarkan, seolah-olah seluruh dunia itu ingin khilafah. Termasuk Indonesia. Padahal Indonesia itu sudah final Pancasila. Tapi dicoba supaya kelompok-kelompok yang memperjuangkan khilafah ini berlebihan, diangkat-angkat, ya, supaya menakutkan seluruh dunia. Diangkat-angkat. Padahal khilafah itu asalnya juga dari Islam. Tapi Indonesia tidak menggunakan khilafah. Tidak ada yang salah dengan khilafah. Cuman Indonesia tidak menggunakan khilafah. Itu saja persoalannya. Tapi kemudian khilafah dibikin sedemikian rupa seolah itu adalah musuh kita bersama. Nah, seperti itu. Jadi 3 fitnah tadi ada di luar Indonesia, termasuk Indonesia. Bagaimana cara menjawabnya? Bilang saja, kamu masuk Islam dulu supaya bisa merasakan bagaimana indahnya agama Islam ini. Kalau Anda masih di luar, Anda akan terbrainwash oleh settingan pihak-pihak di luar sana. Islamofobia itu diciptakan di mana-mana. Karena gagal menciptakan Islamofobia, orang-orang Islam dihabisi di masjid-masjid, yaitu di masjid yang diberontak dengan senjata, masjid yang dibantai oleh orang-orang kafir. Mereka stres karena apa? Nggak bisa menghentikan perkembangan masjid, perkembangan umat Islam. Suruh orang-orang yang memfitnah, yang ingin tahu tentang Islam, masuk ke Islam, kita pelajari. Kalau Anda di luar ya susah mempelajari, tapi kalau Anda sabar mempelajari Islam menggunakan cyber, bacalah website-website yang ada di ruang cyber itu untuk Anda pelajari, temukan Islam di sana. Temukan Islam di sana. Karena sebenarnya banyak orang mencari Tuhan melalui internet, tapi tidak tahu caranya bagaimana. Ada yang malu memeluk Islam karena tidak ada pembimbingnya. Maka bacalah itu website-websitenya Rumaiso, Muhammadiyah, NU, Al-Wasliyah, itu memiliki website-website yang bagus, yang bisa kau baca. Nanti di sana kau akan menemukan kebenaran. Kira-kira seperti itu. Baik, Ustaz. Ini ada satu pertanyaan lagi. Ada sudah beberapa yang masuk. Ini saya bacakan yang sudah lengkap dulu. Dari Anissa Nurul Faiza. Dari Bojong, instansi masih sama, SMA Negeri 1 Bojong. Bagaimana menanggulangi informasi hoax yang mengatasnamakan cyber religion? Itu, Ustaz. Ya. Jadi ini masuk dalam fikih informasi. Fikih informasi itu langkahnya ada 3. Pertama
jika Anda menerima informasi, maka pastikan dulu informasi itu benar atau tidak. Kalau informasi itu tidak benar, jangan disebar dulu. Itu prinsipnya, prinsip pertama. Prinsip kedua, ketika Anda menerima informasi dan Anda sudah memastikan informasi itu benar, maka jangan disebar dulu. Kenapa? Meskipun sudah benar, belum tentu bermanfaat. Jadi itu prinsip keduanya. Pertama adalah kalau nggak benar jangan disebar. Kedua, kalau benar lihat asas kemanfaatannya. Loh, memang ada informasi yang benar tapi tidak bermanfaat. Banyak. Ya, informasi yang benar tapi tidak bermanfaat. Karena satu, tidak sesuai dengan masanya. Tidak sesuai dengan umurnya. Tidak sesuai dengan kegunaannya. Informasi benar itu apa? Misalkan, tadi malam ada ulama dibacok. Tidak ada tanggalnya. Jangan disebar karena Anda nggak tahu itu hari apa, tanggal kapan. Ternyata itu dari tahun lalu. Jangan disebarkan sekarang. Itu benar. Tapi nggak bermanfaat untuk diedarkan sekarang. Nah, contoh saja itu. Langkah ketiga apa coba? Tadi salah, benar, manfaat. Yang ketiga, kalau ragu-ragu dapat informasi, diam saja. Lebih baik diam. Jangan sebarkan informasi. Kalau ragu, mau tabayun kemana? Mau konfirmasi kemana? Itu namanya ragu-ragu karena nggak tahu apa yang dilakukan. Tinggalkan. Ya, maka Al-Hujurat ayat 6 itu adalah ayat yang yang menyarankan untuk tabayun dalam rangka mencari kebenaran sebuah informasi. Nah, bagaimana kalau dalam cyber religion ini ada yang menyalahgunakan? Mohon maaf, kita bisa tes kok sebenarnya. Ya, sebuah informasi itu mengatasnamakan kan MCA ini palsu apa enggak gitu. Dulu di TV One saya tantang. Coba ini MCA yang katanya melanggar ITE ini ketemu saya tes. Baca Al-Quran, melakukan lagu ini, lagu 212 misalnya, karena saya adanya 212. Nggak berani dia. Nah, kita nggak akan tahu palsu atau tidaknya itu karena kita bisa nge-track jejak digitalnya. Serta informasi yang mengatasnamakan cyber yang terkait dengan religiositas, lihatlah track record-nya. Carilah catatan digitalnya masa lalunya. Apa yang dia posting pada tahun sekian, pada bulan sekian. Akan ketahuan bahwa ini adalah palsu atau asli. Kalau dia mendukung penista agama misalkan, ini palsu. Tahun sekian pernah mendukung, tahun sekian pernah ini. Kok sekarang tiba-tiba ini. Ini biasanya pura-pura. Banyak orang sekarang melompat seperti itu. Saya banyak menemukan akun-akun yang dulunya itu adalah memusuhi umat Islam, mencaci maki umat Islam, tiba-tiba sekarang pura-pura menjadi pendukung umat Islam. Tapi pakai anonim. Nah, ini masalahnya. Jadi kebanyakan akun-akun ataupun kelompok yang melakukan penipuan, biasanya ini akun-akun anonim, akun-akun hantu. Sehingga susah untuk kita trace ini orangnya siapa, adminnya siapa. Kita hanya bisa mencari track record daripada percakapan mereka. Ya, bagi ahli-ahli IT, mereka bisa mengetahui dulu ini akun namanya apa, rename apa, berganti nama apa, IP-nya apa, tahu kalau yang orang IT. Tapi orang-orang awam tidak akan tahu. Bisanya adalah dengan trace digital, jejak digitalnya. Kira-kira seperti itu. Kalau mau adalah bertanya DM ya, direct message kepada ahli-ahli IT yang ada di media sosial untuk mengetahui ini asli atau tidak. Demikian. Baik. Lanjut ke pertanyaan ketiga. Ini langsung satu-satu atau langsung sampai 5, Ustaz? Ya, boleh langsung aja. Langsung 5 ya. Ini yang ketiga dari Vivi Humairoh. Alamat Buniwah, Tegal, instansi SMA Negeri 1 Bojong. Bagaimana cara kita untuk menyeimbangkan antara hal hijrah ataupun silaturahmi secara langsung maupun di dunia maya? Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, dari ini tadi ada beberapa yang sudah terjawab, jadi tidak perlu saya bacakan ya. Yang selanjutnya yang keempat ada dari Hasna Mutiah ya, dari Kabupaten Tegal. Di zaman sekarang Islam di Indonesia terasa seperti terpecah belah antara satu dengan yang lainnya. Bahkan banyak yang saling memaki dan merasa paling benar sendiri di media sosial maupun di dunia nyata. Kira-kira bagaimana kita menyikapi hal tersebut? Kemudian yang kelima dari Muslim. Ya, dari Muslim.
dari Tegal, nanti kelengkapan alamatnya bisa menyusul ya. Apakah di Indonesia para cyber legion sudah dibutuhkan negara? Apakah para cyber sudah menjadi panutan di Indonesia? Itu Ustaz. Oke, 5 sekalian. Oke, bagaimana cara menyeimbangkannya? Kita memiliki kesempatan, ada namanya dunia maya, ada dunia nyata, ada darat, ada udara. Ya, bagaimana cara menyeimbangkan? Saudara-saudara, kalau kita hanya misalkan begini, saya ini di Jakarta ya, satu komplek rumah ini kira-kira ada 200 rumah. Ada namanya grup WA. Di grup WA ini kita gunakan untuk silaturahim dalam kepentingan tertentu. Tapi dalam kepentingan yang lebih besar, kita harus ketemu. Jangan sampailah kita dengan ibu kita, dengan ayah kita, dengan nenek kita, dengan anak kita penuhi 90% dengan percakapan media sosial yang menggunakan WA. Jangan. Begitu pula yang kita lakukan dalam kelompok komunitas. Jangan sampai kelompok komunitas itu kita penuhi semuanya dengan pertemuan daring, pertemuan dunia maya. Kita harus seimbangkan. Bagaimana cara menyeimbangkan? Itu tadi kita ayak dalam bahasa Jawa itu, ya kita saring. Mana yang perlu kita bertemu darat, mana yang bertemu dengan daring. Kalau hanya keperluan pendek, bolehlah kita menggunakan dunia maya, menggunakan grup-grup komunitas pertemanan seperti WhatsApp ya. Tetapi kalau sudah misalnya ya, kepentingan sangat penting, ziarah, takziah, kemudian misalkan diundang ulang tahun, kemudian ngaji bareng, kemudian apalagi pengajian. Ya janganlah, meskipun ada Zoom sekalipun, bahkan saya kalau meskipun ada Zoom, pengajian tatap muka itu masih tetap perlu ketika kita masih di zona yang tidak merah. Tegal ini bukan zona merah. Bolehlah pengajian tatap muka, pengajian di masjid supaya masjid tidak sepi. Tapi kalau sudah zona merah yang menggunakan Zoom, maka semaksimal mungkin ketika itu masih risikonya rendah, kita menggunakan tatap muka dalam silaturahmi termasuk di dalamnya. Ketika kita masih bisa bertemu, hindari pertemuan daring. Ketika kita masih bisa berjalan ke rumah orang lain, berjalanlah. Cipika-cipiki, cium pipi kanan, pipi kiri, berikanlah hadiah kepada mereka, membawa tali tangan, tanda mata, pisang rebus, jagung rebus, kacang rebus, mereka akan membalas kepada kita. Itulah indahnya silaturahmi. Tapi kalau itu sudah terhalang dengan sesuatu yang besar, nggak bisa kita lakukan, baru menggunakan daring. Kita bisa mengukur diri sebenarnya. Tapi mohon sekali, kalau dalam keluarga, kalau dalam satu rumah, usahakan jangan menggunakan media sosial. Wong cuman beda kamar saja, kenapa harus menggunakan handphone? Temuilah, ya jangan sampai seperti itu. Itu cara menyeimbangkan. Bangsa kita ini seperti berpecah belah, saling membenarkan diri, tidak mau disalahkan, dan seterusnya. Ini kadang-kadang yang memberi contoh itu adalah oknum pejabat. Oknum pejabat nggak mau salah. Bahkan ada oknum pejabat itu sebagai menteri segala urusan. Tidak mau dia membagi kerja. Dia mau saja menerima seluruh pekerjaan. Itu kan aneh. Saya tulis di Twitter itu. Ini kok ada orang pejabat yang mau saja menerima seluruh tugas. Tugas ekonomi mau, tugas minyak mau, singkong mau, apa mau, semua mau diterima seolah-olah hanya dia yang bisa bekerja. Ini ada seperti itu. Lalu di diskusi-diskusi itu begitu kita lihat ya, orang yang selalu ngotot bahwa dia yang paling benar. Tidak mau dikritik, orang yang mengkritik ditangkap, orang yang dikritik dimasukkan penjara. Apakah ada pemimpin seperti itu? Ada. Jadi memang ada, ini fakta. Kenapa seperti itu? Karena apa? Kita pedoman moral yang tadi disebut sebagai Thomas Likona tadi itu, ya sudah mulai nggak ada. Pelajaran agama mulai dihilangkan, mulai dikurangin. Bahkan adzan waktu itu sudah mau dibatasi. Pancasila, pelajaran sejarah mau dihapus, dan seterusnya. Ini kan usaha-usaha oleh kelompok tertentu dalam rangka apa? Menghilangkan ya akal budi yang ada di kita itu, sehingga apa? Nanti anak-anak generasi milenial ini nggak mengenal lagi sejarah, tidak tahu sejarah-sejarah masa lalu yang padahal sejarah itu harus diketahui supaya menjadi contoh bagi kita semua bagaimana nasionalisme, bagaimana budi luhur, bagaimana cara mereka berrapat, cara mereka bermusyawarah,
supaya nggak terpecah belah. Nah, sekarang itu semua komunitas itu dipecah belah, ormas Islam dipecah belah, ormas yang lain dipecah belah, partai politik dipecah belah, semua dipecah belah, sehingga apa? Kita seperti tidak rukun. Nah, dalam kondisi yang tidak rukun seperti itu, masuklah orang-orang asing dengan mudah ke Indonesia. Ya, tahu-tahu sudah bekerja di tengah laut, tengah hutan, tengah desa, ditangkap mereka tahu-tahu udah menambang emas, tahu-tahu udah menambang kekayaan kita di luar sana. Ini sangat berbahaya. Kalau kita tidak bersatu, maka kita mudah dipecah belah dan mudah sekali kepentingan luar itu masuk ke Indonesia. Narkoba, narkotik, apapun mudah masuk kita kalau kita nggak bersatu. Nah, terakhir yang kelima tadi, cyber religion di Indonesia apakah sudah dibutuhkan? Sudah. Ya, tapi dalam hal ini mungkin negara saya nggak tahu. Tapi Muhammadiyah sebagai ormas Islam dan seluruh ormas Islam saya kira sudah sangat membutuhkan bahwa cyber religion ini sangat kita butuhkan untuk apa? Sebagai sayap-sayap seluruh ormas ini untuk menopang. Memang tidak sebagai utama, tapi ini fakta bahwa kita butuhkan karena nyatanya semua orang sekarang ini sudah menggunakan elektronik, menggunakan komputer, menggunakan internet dalam rangka untuk berkomunikasi. Berarti cyber religion itu sangat kita butuhkan dalam rangka untuk menopang keberlangsungan hidup maupun keberlangsungan ormas yang kita miliki di Indonesia ini. Kalau pemerintah saya nggak bisa berpendapat karena tampaknya sejak 2014 sampai sekarang kondisi kita lagi menyedihkan. Ada lagi? Baik Ustaz, ini karena sudah 5 pertanyaan, karena yang mendapat hanya 5 saja dibatasi gitu. Jadi ini kita cukupkan, sisanya mohon maaf tidak bisa terjawab semua karena juga terkait dengan waktu. Terima kasih yang sudah berpartisipasi. Yang 5 penanya tadi ada Bu Imada, Mbak Anissa, Mbak Vivi, Mbak Hasna, dan Mas Muslim. Ya, ada 5. Jadi, pertanyaannya cukup menarik. Sebetulnya ini kalau dibahas sampai sore pun nggak bakal selesai, Ustaz. Karena memang pertanyaan masih menumpuk, ada yang di WA, ada yang di Zoom chat. Ya. Nah, mungkin itu karena keterbatasan waktu, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita foto bersama terlebih dahulu untuk semuanya agar dibuka videonya. Videonya dibuka ya. Ya, silakan semua agar bisa terdokumentasi sehingga kita tahu siapa saja yang sampai akhir masih bertahan di Zoom sebagai pendataan kita agar nanti bisa terdata dengan baik siapa saja yang sampai terakhir selesai. Silakan videonya agar dibuka. Ya, semuanya dibuka ya. Ini ada 3 set. Silakan agar dibuka semuanya. Pak Roswa itu kawan saya, guru saya itu Pak Roswa Darsono itu. Dibuka videonya Pak Roswa. Oh, Pak Ruswa, ya. Monggo Pak, bisa dibuka. Biar bisa dipoto, Pak. Ya, ini kita mulai. Silakan dibuka. Ini ada yang belum, beberapa. Pak Sugiharto dibuka tuh videonya. Ya, Masa Pak pakai masker nggak kelihatan dong? Maskernya dilepas dulu cuma foto Pak Sugiharto. Sugiharto Sahid, monggo. Nah, Ini itu. selalu ikut ini Pak Kalau Sugiharto. foto, oh itu Syekh sudah banyak ilmunya, benar nggak pernah ceramah dia itu. Ya, selalu hadir di Zoom itu beliau. Pak Ruswa sudah tersenyum tuh. Ya, sebentar. Set 1 ya. 1, 2, 3. Sekarang set 2. Ya, masih separuh set 2.
1, 2, 3. Sekarang set 3. 1, 2, 3. Baik, terima kasih atas partisipasi semuanya. Semuanya sudah terpublikasikan dengan baik, sehingga bisa tahu siapa pesertanya dan berapa sampai akhir. Mari kita akhiri kajian online pada siang menjelang sore hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih kepada Ustadz Mustafa yang sudah berkenan sharing ilmunya, sungguh luar biasa, sangat bermanfaat bagi teman-teman yang hadir pada siang hari ini, khususnya pada generasi milenial yang menjadi mayoritas jamaah Zoom pada kajian online kali ini. Demikian dari saya selaku pembawa acara dan moderator pada kesempatan kajian online siang hari ini. Terima kasih kepada Darut Tauhid Peduli, kemudian Wardah, kemudian Rumah Tafidz At-Taqwa Tegal, Darut Taqwa Indonesia, kemudian Pokjar At-Taqwa, pimpinan cabang Nasihatul Aisyah Talang 2, dan pimpinan cabang Pemuda Muhammadiyah Talang 2. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.